Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam channel Data Science Kit ya. Kali ini kita akan meneruskan sharing bersama, belajar bersama mengenai data analisis, data science itu ya, dengan menggunakan RStudio ya. Sebelum beranjak ke Python ya, nanti saya coba beranjak ke Python, tapi sebelumnya kita fokus ke R dulu. Jadi tema kita kali ini adalah bagaimana melakukan exploratory data analysis atau EDA ya. EDA ini adalah salah satu bagian dari data wrangling ya, atau penyiapan data ya, penyiapan data juga gitu. Nah, di dalam data wrangling ini kita juga eh, harus memiliki kemampuan namanya data manipulation ya. Data manipulasi itu bukan berarti kita mengubah datanya ya, memanipulasi datanya enggak, tapi bagaimana kita melakukan ekstraksi data atau pelapihan data sehingga mudah untuk digunakan dan diolah lebih lanjut. Seperti itu teman-teman. Nah, kita praktek langsung saja ya, biar nggak bertele-tele gitu ya. Jadi kita pertama aktivasi library namanya LeetXL ya. LeetXL ini gunanya untuk membaca file data yang berbentuk Excel ya, berbentuk Excel. Ini saya ambil data latihan ya, data latihannya itu bentuknya Excel ya. Nah, untuk memanggil data bentuknya Excel, kita harus mengimport ya. Kalau biasanya kita import otomatis pakai ini ya, import dataset ya, Excel, kemudian kita cari gitu ya, di browse gitu ya. Tapi kali ini enggak, kali ini kita importnya itu manual ya. Ini kita deklarasikan data dulu, kemudian pakai Excel. Ini kita aktifasi dulu ya. Yang ini kita blok, kita aktifasi seperti ini, kemudian kita panggil dataku ini ya, kita run. Kemudian di sini muncul ya dataku. Di sini kita klik ada kolom pasien, nama rawat, asal, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, ruang rawatan ya, ruang perawatan. Kemudian dirawatnya itu berapa ya? Ya 4 kali, 5 kali, 1 kali, ini baru ya, pasien baru. Kemudian kelasnya, ada kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 gitu ya. Oke, kita cek dulu datanya ya. Kita cek dulu datanya. STL ya, struktur datanya, data di sini kita run. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita pakai ini aja. Jadi seperti ini ada pasien rawat inap ya, pendidikan ya, ada SMA, SMK, SMP, ada jenis kelamin, gender ya, laki-laki, perempuan gitu. Kalau yang kelas ini dia kategorik ya, kategorik. Oke, ini tidak perlu. Oke, nah sebagai awalan kita mau merename nih ya, merename. Mungkin dari kita belum pernah melakukan hal-hal yang sederhana ya, tapi sebenarnya bisa digunakan untuk data-data yang nama variabelnya itu panjang gitu. Kita perlu merapikan atau memberi singkatan ya, terserah lah. Intinya kita mengubah nama kolom atau nama variabel dalam data kita ya. Misalnya kita mau merename lama titik rawat ya menjadi lama underline ya, underline rawat gitu. Sama dirawat titik ke ya, yang ini itu kita ganti titiknya pakai underscore apa namanya, underline gitu ya, garis bawah. Oke, kita run ya, kita run juga, kemudian kita lihat datanya. Nah, ini sudah berubah ya, sebelumnya dia pakai lama titik ya, sama juga dirawat ke ya, dirawat titik ke awalnya.
sekarang sudah berubah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mengaktifasi library DPLYL untuk data manipulasinya. Kita aktifasi dulu ya, Ctrl Enter ya. Oke. Kalau sudah, kita coba melakukan filter. Filter ini adalah salah satu fungsi yang berada di dalam package DPLYL ya. Coba kita cek ya, filter ya, di sini ada DPLYL ya. Jadi kalau kita mau menggunakan fungsi filter, kita harus mengaktifasi library DPLYL dulu. Kita mau memfilter pasien-pasien yang lama rawatnya itu lebih dari 50 hari ya. Berarti kita panggil filter, kemudian dataku ya, dataku ini data yang kita gunakan, kemudian koma, di sini ada koma. Kemudian lama rawat lebih dari 50 ya, kita run di sini, maka muncul yang pasien-pasien yang lebih dari 50 hari dirawatnya. Itu ada 4 orang ya, ada 4 orang. Kemudian kita melakukan memfilter pasien dengan lama rawat sama dengan 34 hari ya, 4 ya. Kalau 4 berarti sama dengan 34 ya. Cuman di L itu dia aplikasinya itu sangat sensitif teman-teman. Kalau kita salah maka langsung error. Kayak ini kan dia error ya. Harusnya kalau sama dengan itu ada double sama dengan dia. Maka hanya satu pasien yang lama rawatnya itu 34 hari ya. 34 hari di ruang di ruang Jakarta. Kemudian kelasnya kelas 1 ya. Kemudian kita mau memfilter pasien yang lama rawat kurang dari 50 hari dan berjenis kelaminnya itu laki-laki gitu. Maka kita filter, dataku kita panggil, kemudian lama rawatnya kurang dari 50 hari. Di sini kan dan ya, berarti di sini pakai dan itu datanya jenis kelaminnya atau jenisnya itu sama dengan L, laki-laki ya. Kita run, maka yang muncul adalah jenis kelamin yang laki-laki saja ya. Kemudian lama rawatnya itu kurang dari 50 hari ya, Oke. Kemudian kita lanjut, misalkan memfilter pasien dengan lama rawatnya itu lebih dari atau sama dengan 30 hari tetapi kurang dari 55 hari, maka kita pakai dan ya ini teman-teman, dan maka kita panggil jadi lebih dari 35 hari ya, masuk ya 38 hari dan kurang dari 55 hari, maka 54 masuk gitu. Oke, kemudian lanjut memperoleh informasi jumlah pasien yang dirawat di ruang rawat, namanya itu Antaraja ya. Antaraja ini bukan nama itu ya, jasa kirim ya. Ini kebetulan aja namanya sama Antaraja, kemudian ruangnya sama dengan Antaraja, kita run. Maka yang muncul untuk ruangan itu ruangan Antaraja. Kemudian kita mau menambahkan kolom lama rawat yang baru karena seluruh pasien ini misalkan telah dirawat selama 10 hari semua. Berarti kan kita tambahkan lama rawat yang asal yang ini, lama rawat ini dengan 10 semua gitu ya. Makanya kita pakai pipelines di sini. Kita panggil dulu dataku, kemudian kita pakai pipelines ya. Pakai pipelines, kemudian pakai namanya mutate ini ada di PLYL ya. Kemudian kita kasih nama kolom barunya, nama lama rawat baru gitu ya. Itu sama dengan lama rawat ditambah dengan 10 ini kan ya 10 harinya ya, 10 hari, kemudian kita run. Nah, maka di sini untuk kolomnya itu nambah 1 ya, jadi 11, awalnya 10. Nah ini ya muncul ya lama rawat baru ya.
Untuk yang nomor satu, pasien satu kan dia 57 hari dirawatnya, karena sudah nambah 10 hari jadinya 67. Ya, ini udah nambah 10 semua untuk semua pasien. Oke, kita lanjut memperoleh jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita mau lihat nih jumlah pasien menurut jenis kelaminnya ya. Kita pakai fungsi namanya count. Count data kita panggil, kemudian acuannya itu variabel apa ya. Karena ini berdasarkan jenis kelamin, maka kita pakai acuan JK ya, jenis kelamin. Maka jumlah pasien laki-laki itu ada sebanyak 5 orang, sedangkan perempuan sama ya, berarti 50%, 50%. Oke, kemudian memperoleh informasi rata-rata lama rawat untuk pendidikan, menurut pendidikan ya, berarti kita gunakan namanya data dulu ya, data kita panggil, kemudian kita grup ya, grup by gitu ya, by apa, by pendidikan, kemudian kita summarize ya, summarize itu rata-rata lama rawat LLW, rata-rata lama rawat LLR ya, itu sama dengan ya, lama rawat ya. Dan ini informasinya rata-rata lama rawat menurut pendidikan, berarti kita grup by dulu dengan pendidikan, baru kemudian kita summarize pakai rata-rata pendidikan. Kemudian kita berarti untuk yang SD itu rata-rata lama rawatnya itu 44 hari gitu. Untuk yang pendidikan SMA 52 hari, 5 ya, 53 hari lah gitu ya. Kalau SMK sama, kebetulan SMP 42 hari ya. Oke, itu kalau kita lihat informasi rata-rata lama rawat untuk menurut pendidikan. Kemudian kalau kita mau memperoleh informasi rata-rata lama rawat menurut pendidikan pasien, tapi diurutkan gitu ya. Ya berarti kita dulu, kita panggil, kemudian lines, kemudian kita group by gitu ya, pendidikan, kemudian kita lines lagi, summarize-nya itu pakai lama rawat sama dengan mean ya, mean lama rawat, kemudian kita pakai lines lagi, itu kita arrange namanya, arrange, kemudian dash menurut dash ini dash ending ya, dash ending itu dari apa yang paling tinggi ke rendah gitu ya. Dash endingnya berdasarkan LLR ya, jalan. Nah, jadi yang SMK karena SMK sama SMA paling tinggi ya, jadi dia di atas. Seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan seleksi baris dan kolom, misalkan kita mau ngambil kolom data kolom 2 saja misalkan ya, makanya dataku gitu ya, dataku kemudian semua baris kolom 2 gitu ya. Maka kolom 2 adalah lama rawat, makanya yang kolom 2 aja yang tampil. Misalkan mau data kolom 2 sampai 7 misalkan, maka kita panggil dataku gitu ya, seluruh baris kolomnya 2 sampai 7 gitu. Kita berarti 2 sampai 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, enaknya di R itu seperti ini teman-teman. Jadi indeksnya itu nggak mulai dari 0, itu enaknya. Kalau di Python kan dia indeksnya dari 0 ya. Itu yang kadang itu saya sendiri masih salah ya untuk pemanggilan datanya itu. Karena indeksnya dimulai dari 0 kalau Python. Kalau R itu kalau 1 ya 1 gitu.
Misalkan kita mau ngambil misalkan baris data baris 3 misalkan. Nanti data U itu ya, data U baris keberapa, baris ketiga itu ya. Baris ketiga untuk semua kolom. Ya, pasiennya nomor 3 ya, indeksnya nomor 3. Jadi benar-benar sesuai gitu. Kalau Python kan kita harus nambah 1 ya. Kalau misalkan apa namanya, kita mau manggil data ketiga, berarti kan itu harus ke 4 karena nambah 1 karena indeksnya dari 0 itu kalau Python. Kalau R enggak, enaknya R dalam pemanggilan data itu di sininya gitu ya, salah satunya sih. Salah satu kelebihan R gitu. Oke, kalau mengambil data baris ke 2, 5, 7 misalkan, berarti kan data U gitu ya, data U, kemudian C, 2, 5, 7, kemudian koma gitu ya. Nah, 2, 5, 7 ini udah panggil semua gitu, enaknya di L itu kayak gini. Oke, itu baris, kemudian oke kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjut ke memencet tabel. Kan tadi kan tabelnya kan kita apa namanya? Kita masih jadi 1 ya, masih jadi 1 di sini. Di sini kan masih jadi 1 ya. Yang data ini kan. Nah, kita coba split datanya itu berdasarkan apa ya? Bentar. Misalkan pendidikan lah itu ya. Kita mau split data pendidikan. Kita pakai names dulu aja biar enak. Pakai names data U. Oke. Nah, untuk yang 1 pasien 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ya. Kita split. Yang pertama misalkan data U1 itu adalah data U ya. Dari semua baris itu kita panggil kolom 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Kemudian untuk yang data U yang kedua itu kita split data U ya untuk semua baris dari 6 sampai 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 ya. Kita panggil data U1, data U2 ya. Jadi sehingga muncul seperti ini teman-teman. Yang satunya 5 variabel, yang satunya 6 variabel. Oke, kemudian kita mau menerapkan ini nih. Left join sama ini misalkan data U data join gitu aja, data join misalkan. Ini kita pakai misalkan left join. Left join itu ada di DPLDL ya. Left joinnya itu data U1 sama data U2 ya. Itu by pendidikan. By pendidikan ya. Bentar. Ya, by pendidikan. Oke ya, kemudian kita panggil data join. Nah, oke, berarti kan dia sama ya kayak tadi ya.
ya. Jadi kita gabungnya itu dari kiri ya, terus bisa juga dari kanan, ini pakai right join, baik pendidikan, sama sih hasilnya. Sama ya pendidikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama. Intinya ini hanya mengacu pada bayinya ini ya teman-teman, bayinya kayak apa gitu. Intinya ada satu kolom di dua data yang berbeda itu yang sama gitu ya, satu variabel ya, satu variabel yang nilainya itu sama di dua tabel atau di dua data yang berbeda, itu kita bisa joinkan ya. Kalau misalkan pakai inner join nggak bisa, inner join ya, data join. Sama sih hasilnya sama. Tapi bedanya itu kalau misalkan datanya itu ada dua atau lebih ini variabel yang sama untuk dua atau lebih data ya. Mungkin demikian ya teman-teman, sedikit sharing kita kali ini. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat, terutama dalam membantu teman-teman untuk memahami bagaimana cara RStudio bekerja dalam tahap-tahap preprocessing, data wrangling ya, data preprocessing, yang semua itu menjadi bagian dari eksplorasi atau exploratory data analysis, atau yang biasa kita singkat dengan EDA gitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.